Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Andri di Adri Sinaga YouTube channel. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan dan memperlihatkan kepada teman-teman semua bagaimana cara mengoding menggunakan State Management GetX di Flutter. Nanti teman-teman kalau misalnya ada kesulitan untuk mengikuti tutorial ini, nanti bisa langsung lihat di repository saya yang saya akan taruh nanti di deskripsi. Nah, di sini pertama-tama saya ingin ambil data dari API ke mobile aplikasi kita menggunakan GetX. Nah, di sini saya bikin widget OBX yang dimana OBX itu nanti berfungsi untuk menyalurkan data yang ada di controller GetX kita. Nah, di sini nanti saya juga menggunakan widget reverse indicator yang nanti kalau misalnya di scroll ke bawah dia nanti refresh data baru. Terus di sini saya simple aja bikin list view untuk generate data list dari GetX controller saya yang bernama data game. Nanti saya mapping untuk kemudian saya ambil indeksnya dan saya ambil datanya juga untuk saya taruh di widget uh, widget text saya dan juga nanti sini juga diambil ID-nya juga, nomor ID-nya untuk mengedit sama mau hapus. Nah, di GetX ini, kalau untuk mengambil data pertama, inisialisasi, kita buka filenya. Nah, di sini saya bikin controller yang bernama game controller yang mengextend GetX controller. Nah, di sini saya menggunakan metode init yang dimana itu nanti pertama-tama ketika diinisialisasi controllernya akan memanggil metode ini. Nah, di sini pertama-tama saya ngambil membaca data gamenya yang saya sudah buat di API saya sendiri. Nah, isinya apa? Ini isinya. Kita nge-request data baru yang berasal dari URL API getDataGame.php. Nah, nanti ketika udah dapat di get, nanti mendapatkan value. Nah, value ini nanti itu berupa respons dari API kita. Nah, nanti responsnya itu kita decode menjadi list. Nah, nanti kenapa saya decode jadi list? Karena data game saya itu berupa list. Nah, ini berupa list awalnya. Makanya saya parsing jadi list dulu. Nah, nanti setelah itu baru saya mapping lagi menjadi map string dynamic di sini. Nah, ketika saya dapatkan datanya, ini saya masukkan ke data game saya, list data game saya. Ini data game.value ini apa? Nilai dari data game. Jadi kalau di GetX controller itu uh, datanya itu bukan integer atau bukan string aja, tapi pakai RX dia. Nah, RX itu apa? RX itu reaktif reaktif uh, tipe data. Jadi setiap ada perubahan data masuk, dia langsung reaktif berubah. Nah, di sini saya inisialisasi reaktif list ininya modelnya data game dan nanti nama variabel data game. Nah, di sini kalau di getX ini harus tipe datanya semuanya .obs. Artinya observer. Jadi setiap ada perubahan data di variabel tersebut, dia langsung di observe, langsung dilihat ya.
seperti itu. Untuk keterangan lebih lanjutnya nanti saya taruh linknya di deskripsi, nanti kalian bisa baca-baca sendiri di pub.dev yang package-nya get. Oke. Setelah itu sudah saya tampilkan datanya. Jadi data game tadi itu sudah mendapatkan nilai. Di sini juga OBX-nya udah aktif. Nah, nanti di sini otomatis dapat ya berubah datanya gitu. Sini. Nah, ini kayak ambil data biasa aja. Coba kita hot restart. Data-datanya. Oke, sekarang kita lanjut ke menambahkan data. Nah, menambahkan data sini saya simple. Jadi ada title, deskripsi, sama icon. Icon ini semuanya datanya string. Jadi saya tidak menggunakan data gambar atau double atau integer, enggak. Jadi ini simple aja, buat sebagai contoh aja. Nanti ketika saya save, nanti ini langsung hilang sendiri. Kita kembali. Nanti otomatis ada di sini di dashboard kita. Nah, itu gimana cara kodenya? Saya akan jelaskan sedikit cara kodenya. Jadi di halaman add game page sini tadi saya masuk ada column berupa text field, text field title, deskripsi sama icon, dan ada button. Nah, di sini ketika saya add game, nanti akan memanggil method yang ada di getX controller kita, yang ada di game controller. Nanti add game. Nah, add game ini isinya seperti ini. Jadi nanti nge-request data API kita berdasarkan URL add-datagame.php. Nah, di sini ada body-nya. Body-nya itu perlu diperhatikan juga apa aja yang bakal parameter yang bakal kita masukkan. Nah, di sini saya ada parameter title, deskripsi, sama icon. Nah, ini kita ngambil dari controller si text field kita yang sini. Ini controller text field kita. Nah, setelah itu ketika datanya sudah disimpan semua ke request ini, nanti requestnya itu di post, lalu mendapatkan response value berupa saya lupa berupa apa datanya. Kita lihat di sini responsnya, misalnya. Nah, objek berupa objek. Nah, nanti di sini kita taruh di map body. Ini map ya, map string dynamic body. Lalu ini di decode dulu ya, ini pastinya value body-nya. Lalu kita cek apakah itu status code-nya 200 atau sukses. Nah, nanti ketika body statusnya, nah ini saya bikin sendiri, jadi nggak pakai model, karena biar cepat aja. Body status sama dengan sukses. Nah, sini kan benar juga kan, statusnya sukses gitu kan. Nah, nanti ini read game. Read game itu apa? Jadi otomatis nge-refresh data list yang ada di dashboard kita tadi. Yang ini, read game. Jadi ngambil lagi dia data. Dia minta baca lagi dari URL get data game ini. Nah, nanti setelah itu, setelah read game, baru nanti text field-nya dikosongkan semua lagi. Nah, kalau misalnya datanya sudah ada, data game sudah ada, nanti kita cuman nampilin data sudah ada data game. Nah, ini logiknya ada di API yang saya buat. Nah, nanti kalau misalnya kita contohkan seperti ini, kita kasih namanya sama.
Mario Bros. Misalnya uh, game Mario icon.png. Nah ini titelnya sama ya, sama yang tadi kita save. Harusnya nggak bisa, data game sudah ada, seperti itu. Nah ini tadi data ini kita ya, yang tadi saya uh, minta bikin baru dari API kita, dari API yang saya buat. Nah lalu itu buat add game. Lalu setelah ini kita masuk ke edit. Oke. Kita klik salah satu data untuk diedit, misalnya Attack on Titan. Nah, di sini kita bisa edit semuanya. Terus kita klik edit dan nah, gimana alurnya? Kita masuk ke sini on tab on edit. Nah, di sini kita ngambil data ID-nya. Tadi di sini edit ya, lupa saya ngejelasinnya. Nah, di sini integer parse in data ID dari hasil mapping kita tadi. Kita ambil ID-nya. Terus kita bawa ke controller kita. Nah, di sini saya sudah sediakan variabel ID tipenya reactive integer. Nah, di sini go to edit page. Nah, go to edit page ini maksudnya kita ke halaman edit yang tadi saya klik ya. Nah, tapi sebelumnya kita harus siapkan dulu nih data apa sih yang harus kita edit gitu kan. Nah, itu kan tadi kita udah dapat ID-nya ya. ID-nya di sini kita select game ini fungsinya untuk mendapatkan deskripsi berdasarkan ID yang kita klik tadi. Nah, select game ini isinya seperti apa? Jadi kita nge-request ke URL select data game.php yang membawa body-nya itu ID. ID yang kita tadi punya di dashboard kita. Nah, lalu kita request post, kemudian mendapatkan response value-nya, kita taruh di body seperti biasa, lalu kita cek apakah itu 200, apakah sukses. Nah, list select game, data. Nah, data ini apa? Data ini di sini. Misalnya kita select data by ID, setelah ID-nya berapa? Tadi 1 misalnya. Nah, data itu adalah parameter yang ada di sini. Ya, data berupa array, berupa list. Nah, maka kita taruh datanya itu ke controller kita yang ada di edit tadi, di halaman edit. Seperti itu. Udah deh, nanti muncul deh data kita di sini. Nah, lalu ketika kita klik edit, itu dari mana? Itu dari sini, edit game. Ketika kita on press edit game, nah kita bawa ID juga nih, bawa ID lagi. Biar tahu kan kita ngeditnya di mana gitu, di data yang apa. Nah, saya udah siapkan juga controller untuk edit, method untuk edit maksudnya. Kita klik. Nah, di sini sama seperti yang lain, kita request ke URL edit game.php. Nah, di sini kita taruh bodinya itu ada ID, titel, deskripsi sama icon. Itu bebas, nanti teman-teman juga bisa coba-coba untuk masukin data yang lain selain yang 4 ini. Nah, ini yang penting itu adalah ID.
Jadi nanti itu di API kita where ID bla 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 bakal ngedit sesuai dengan ID yang tadi gitu. Nah, kita request, lalu post, lalu mendapatkan respons, kita taruh kita cek dulu apakah berhasil. Nah, sini kita cek apakah statusnya sukses. Nah, misalnya sukses, kita refresh dulu yang ada di dashboard dan munculkan Flutter Toast-nya dan yang tadi ya, yang warna hijau. Baru nanti kita langsung otomatis back di sini. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke delete. Kita balik dulu. Nah, di sini delete gampang aja ketika kita klik delete di sini ya. Pertama saya cek dulu nih pakai show my dialog. Kalau saya klik di sini ya, misalnya Attack on Mario kita hapus tadi. Nah, di sini ada dialog pertanyaan delete data buat konfirmasi istilahnya. Nah, di sini saya taruh metode show dialog. Lalu ada alert dialognya. Di sini ada judulnya, titelnya, delete data, terus ada kontennya. Lalu di sini ada actions, yang dimana actions itu tempat menaruh button. Di sini saya taruh 2 button, ada remove sama cancel. Nah, yang remove itu nanti di sini ketika kita klik nanti on delete data. On delete data itu segini. Nanti itu manggil method delete game yang ada di controller getX kita. Nah, ketika kita masuk ke delete game, itu bawa ID ya sebelumnya ya, teman-teman. Dan di sini bawa ID-nya. Nah, nanti request-nya seperti ini. Kita request berdasarkan URL delete data game, lalu body-nya ID. Kita bawa ID-nya aja. Data mana sih yang mau dihapus gitu ya. Lalu ketika kita request dan ini post, kita mendapatkan respons. Kita cek dulu apakah berhasil, lalu responsnya statusnya apakah sukses. Ketika sukses, nanti kita refresh halaman dashboard kita, data terbaru. Seperti itu. Nah, kalau ini kita remove ya. Nah, hilang kan? Otomatis hilang. Kenapa otomatis hilang? Karena tadi itu kita di homepage itu kita pakai OBX, yang dimana OBX itu membaca secara reaktif, secara terus-menerus, apakah data kita berubah atau tidak, seperti itu. Sekian dulu penjelasan dari saya. Mungkin cara ngomongnya agak berantakan, tapi semoga ini bisa membantu teman-teman, apalagi buat teman-teman yang baru belajar Flutter dan ingin secara mudah menerapkannya dan memakai state management getX sebagai state management yang sedang dipelajari sekarang. Nah, untuk data API-nya beserta database-nya nanti saya push ke repository saya yang baru. Nanti teman-teman bisa coba dari situ. Di situ juga nanti di repository saya nanti sini ada domain request namanya. Nah, di sini ada penjelasan, ada cara koneksi-koneksi kayak gimana sih koneksi misalnya ke real device dan kita belum punya hosting misalnya ya. Jadi ini masih di localhost. Nah, nanti API-nya pakai yang ini. Terus nanti kalau misalnya melalui emulator, API-nya pakai yang ini. Kalau misalnya pakai Genymotion, kalau kalian pakai Genymotion, kalian pakai ini URL-nya 10.032 gitu. Ya, gitu aja. Terima kasih. Semoga bermanfaat.